Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Statistik pendidikan, analisis varian atau kita singkat sebagai ANAVA. Sampel independen. Jadi ANAVA sampel independen, berarti nanti di bab selanjutnya ada ANAVA sampel dependen. Dan untuk satu jalur. Berarti ANAVA sampel independen satu jalur. Di selanjutnya berarti ada ANAVA sampel independen dua jalur. Pengertian analisis varian. Analysis of variance atau ANAVA adalah pengujian statistik inferensial yang menganalisis perbedaan data lebih dari dua kelompok. Jadi, kalau pada bab sebelumnya kita telah membahas tentang independent sample t-test dan paired sample t-test yang terbatas pada dua kelompok saja, maka ANOVA atau ANAVA merupakan solusi untuk analisis statistik parametrik yang lebih dari dua kelompok berbeda atau yang berpasangan juga sama. Jadi kalau pada bab sebelumnya itu tentang dua kelompok, baik itu yang berbeda atau yang berpasangan, sekarang kalau lebih dari dua kelompok yang kita bandingkan, maka kita menggunakan analisis variance. Misalnya ada tiga kelompok dengan model pembelajaran A, B, C, D misalnya seperti itu, atau mungkin kelas A, B, C, D dan seterusnya. Jadi sekali lagi, kalau pada independent sample t-test dan paired sample t-test itu hanya dua kelompok saja, terbatas di dua kelompok perbandingannya. Tapi kalau yang ANAVA lebih dari dua kelompok. Selanjutnya tentang karakteristik uji ANAVA. Karakteristiknya menurut Ismail 2018 halaman 286. Yang pertama, uji statistik untuk membandingkan rata-rata pada tiga kelompok atau lebih. Kemudian yang kedua, terdiri dari satu variabel dependen Y dan dua atau lebih variabel independen. Kemudian data berupa data interval atau rasio. Kemudian uji ANAVA cocok untuk penelitian eksperimen, sedangkan untuk non eksperimen itu ex post facto. Jadi lebih cocoknya kalau uji ANAVA ini adalah penelitian perbandingan antara kelas A dengan kelas B atau dengan kelas C, D dan seterusnya. Dan itu bisa kita lakukan dengan desain penelitiannya adalah penelitian eksperimen. Jika terdapat interaksi dapat dilakukan uji lanjut. Jadi kalau misalnya ada interaksi, nanti bisa dilakukan uji post hoc atau uji lanjut. Itu karakteristik. Kemudian persyaratan uji ANAVA. Sebagaimana analisis statistik parametrik, maka terdapat asumsi yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum melakukan uji ANAVA. Yang pertama, random sampling, sama seperti bab sebelumnya ya. Di bab uji dua sampel independen dan uji dua sampel dependen. Random sampling, karena itu merupakan syarat untuk statistik parametrik. Berdistribusi normal, kemudian homogen, memiliki varian yang sama dan sampel berasal dari kelompok yang berbeda. Karena di sini adalah uji ANAVA sampel independen, maka sampelnya dari kelompok yang berbeda atau independen. Kemudian data bersifat interval atau rasio. Itu untuk persyaratan ANAVA. Desain ANAVA satu jalur. Nah, kalau desain ANAVA satu jalur itu pada barisnya ini ada variabel X1, X2, X3, X4 dan seterusnya. Karena ini kalau pada variabel independen atau pada uji perbandingan dua variabel independen itu hanya ada X1 dan X2. Nah, sekarang untuk ANAVA bisa lebih dari dua, misalnya 3, 4 dan seterusnya. Dikatakan satu jalur karena hanya ada satu Y, kategori Y. Nanti akan ada di bab selanjutnya tentang ANAVA dua jalur, di mana variabelnya nanti juga berkategori. Jadi itu adalah desain untuk ANAVA satu jalur gitu ya. Jadi sama seperti hanya uji perbandingan dua sampel independen saja desainnya. Hanya saja di sini lebih dari satu
lebih dari 2x atau lebih dari 2 variabel independen. Langkah-langkah uji ANAFA satu jalur secara prosedural ya. Satu, menentukan hipotesis penelitian. Yang kedua sama, yaitu menentukan taraf signifikansi. Ini hampir sama dengan prosedur pada uji-uji hipotesis sebelumnya. Ketiga, menentukan nilai F hitung. Kalau pada uji sebelumnya kita menggunakan T hitung, sekarang kita menentukan nilai F hitung, di mana rumusnya adalah RJK antar dan RJK dalam. Perhitungannya nanti akan dibahas tersendiri. Sehingga bagaimana cara mencari nilai F hitung secara manual maupun dengan SPSS akan dibahas secara mendetail. Kemudian yang keempat adalah menentukan nilai F hitung. Menentukan nilai F tabel. Mohon maaf, karena nanti F hitung nanti akan dibandingkan dengan F tabel. Kemudian yang terakhir adalah pengambilan kesimpulan. Jika F hitung kurang dari F tabel, maka terima 0. Jika F hitung lebih besar daripada F tabel, maka terima H1. Ini adalah langkah-langkah uji ANAFA satu jalur. Contohnya misalnya, misal ada sebuah penelitian eksperimen dengan 3 model pembelajaran, yaitu model A, model B, model C. Nah, diberikan atau disajikan data hasil tes 10 siswa dari ketiga model tersebut. Misalnya ini ya. Ini adalah nilai tes siswa pertama, kedua, ketiga sampai dengan 10. Kemudian ada model A, model B, dan model C. Misalnya seperti itu. Maka untuk menyelesaikannya kita bisa dengan menggunakan dua cara. Yang pertama secara manual, dan yang kedua adalah dengan program SPSS. Misalnya kita yang pertama ini adalah dengan cara manual terlebih dahulu, perhitungan biasa. Uji ANAFA secara manual. 1. Sesuai dengan prosedur tadi, menentukan hipotesis penelitian. H0 berarti karena tadi ada 3 model, maka H0-nya tidak terdapat perbedaan rata-rata hasil tes antara siswa yang diberi pembelajaran model A, model B, dan model C. Berarti sama saja antara model A, model B, dan C. Kemudian H1-nya berarti terdapat perbedaan rata-rata hasil tes antara siswa yang diberi pembelajaran model A, model B, dan model C. Gitu ya. Itu hipotesisnya. Kemudian taraf signifikansinya misalnya kita tentukan saja alfanya 5% atau 0,05. Kemudian langkah yang ketiga adalah menentukan nilai F hitung dengan rumus RJK antar dan RJK dalam. Bagaimana caranya nanti akan dibahas tersendiri untuk mencari nilai F hitung ini. Namun di sini sudah didapatkan nilainya misalnya yaitu 12,65. Tentu saja nanti akan dibahas secara tersendiri bagaimana mendapatkan nilai F hitung ini. Misal ketemu sudah F hitung yaitu 12,65. Kemudian setelah itu kita menentukan nilai F tabel. Di sini ditemukan yaitu nilai F tabelnya adalah 3,35. Nanti juga akan dibahas secara tersendiri bagaimana cara mencari nilai F tabel dari kasus ini. Terakhir adalah membandingkan dengan F hitung dengan F tabelnya ini. Karena F hitung lebih besar daripada F tabel, 12,65 lebih besar daripada 3,35, maka menolak H0 atau terima H1. Apa H1? Kesimpulannya berarti terdapat perbedaan rata-rata hasil tes antara siswa yang diberi pembelajaran model A, model B, dan model C. Jadi seperti itu cara perhitungan manualnya. Hanya saja kita akan membahas selanjutnya bagaimana cara mencari F hitung ini dalam analisis varians. Begitupun juga dalam menentukan F tabelnya. Selanjutnya adalah F, cara mencari nilai F hitung secara manual. Ini yang dimaksud tadi, bagaimana cara mencari nilai F hitungnya secara manual. Langkah 1, ini adalah model A, model B, model C yang tadi datanya ya. Kemudian kita simpulkan saja, misalnya kita anggap X1, X2, dan X3 untuk mempermudah pemahaman saja. Lah, X1 ini kemudian kita kuadratkan semuanya.
Sehingga di sini X1 kodrat. Kita kodratkan semuanya. 8 kodrat 64, 8 kodrat 64 dan seterusnya. Kemudian X2 nya juga sama, kita kodratkan, hasilnya adalah ini. 7 kodrat 49, 9 kodrat 81. Kemudian untuk X3 juga sama, dikodratkan, hasilnya adalah ini. Setelah dikodratkan, ada X1 kodrat, ada X2 kodrat, dan ada X3 kodrat, maka nanti tinggal dicari sigmanya. Untuk sigma X1 nya adalah 75, sigma X2 nya, sigma itu jumlah ya. Jadi jumlah atau sumnya itu ya. Kita bisa menggunakan bantuan program Excel misalnya seperti itu. Kemudian sumnya kita cari semua, baik itu X1 kodratnya, X2 kodratnya, kemudian X3 kodrat ini. Selanjutnya langkah yang kedua, kita rangkum dari hasil langkah yang pertama ini. Misalnya di rangkumannya ini, rangkuman statistiknya ya, ada X1, X2, X3, N-nya yang pertama. N itu adalah banyaknya data. Banyaknya data untuk X1 yaitu 10, X2 10, X3 10. Sehingga di sini kita isi 10, 10, 10. Kalau ada yang 9 atau 8 atau yang berbeda, maka tuliskan saja misalnya di sini 9 atau 8. Kemudian dijumlahkan saja 10 tambah 10 tambah 10 30. Kemudian untuk yang sigma XI berarti adalah jumlahnya ya. Kita pindahkan saja 75, 74, 53. Kemudian yang sigma XI kuadratnya juga sama. Berarti yang ini sigma X kuadrat X1 kuadrat jumlahnya adalah ini. Kemudian sigma X2 kuadrat adalah ini. Kemudian sigma X3 kuadrat adalah ini. Kemudian dijumlah, hasilnya adalah ini. Setelah itu rata-ratanya kita cari. Rata-ratanya berarti rata-rata dari X1. Berarti sigma ini dibagi dengan 10, banyaknya data, atau yang ini sama saja. 75 bagi 10 7,5, 74 dibagi 10 7,4, kemudian 53 dibagi 10, hasilnya adalah 5,3. Kemudian dijumlahkan, hasilnya 20,20. Itu langkah yang kedua. Selanjutnya adalah langkah yang ketiga. Yang pertama adalah mencari JK total. Caranya adalah dengan menggunakan rumus sigma X total kuadrat dikurangi dengan dalam kurung sigma X total tutup kurung kuadrat per N total. Untuk mempermudah, kita bisa sambil melihat pada tabel yang sebelumnya, di mana nilai dari X total kuadratnya itu adalah 1424. Kemudian X totalnya adalah 202 dikuadratkan, dibagi dengan N total, jumlah data ketiga variabel yaitu X1, X2, dan X3 yaitu 30, sehingga ketemu 63,86. Ini semua nilai-nilai ini sudah ada di dalam tabel yang sebelumnya ini. Nah, begitupun juga dengan JK antar ya. JK antar ini kita gunakan rumus ini, di mana tadi ada nilai-nilai pada tabel rangkuman tadi, ada 75, 74, 53 dan seterusnya, itu diambil dari bantuan tabel tadi. Kemudian ada NI yaitu 10, 10 adalah X1, X2, dan X3, kemudian N totalnya adalah 30. Jadi nilai-nilai ini didapatkan dari tabel bantuan yang tadi, sehingga tinggal substitusikan saja, sehingga ketemu nanti JK antarnya adalah 30,86. Selanjutnya adalah JK dal atau JK dalam, yaitu rumusnya JK total dikurangi dengan JK antar, berarti 63,86 dikurangi dengan 30,86, hasilnya adalah 33. Jadi rumus yang banyak dan rumit ini sebenarnya didapatkan dari tabel
bantuan pada langkah yang kedua. Tinggal disubstitusikan saja. Setelah itu, langkah yang keempat adalah mencari DB total, DB antar, dan DB dalam. Ya. Jadi kita cari misalnya untuk DB totalnya berarti 30 dikurangi 1, yaitu 29. Kemudian DB antaranya yaitu 3 dikurangi 1, yaitu 2. Kemudian DB dalamnya adalah 30 dikurangi 3, yaitu 27. Karena nanti ini juga berguna saat kita ingin menentukan F tabel gitu ya. 30 berarti N totalnya ini ya. Kemudian ini adalah variabel independennya. Dikurangkan 1, rumusnya seperti itu. Langkah yang kelima yang selanjutnya adalah mencari RJK antar dan RJK dalam. RJK antar itu dirumuskan dengan JK antar per DB antar. Lah, JK antar sudah ketemu yaitu 30,86. DB dalamnya yaitu ketemu yaitu ada DB antar ya. DB antarnya adalah 2. Sehingga 30,86 dibagi 2 sama dengan 15,44. Begitupun juga dengan RJK dalam, di mana JK dalam per DB dalam sama dengan JK dalamnya tadi sudah ketemu yaitu 33 dibagi dengan DB dalam yaitu 27, maka hasilnya adalah 1,22. Lah, ketika sudah ketemu RJK antar dan RJK dalam, barulah kita dapat menghitung nilai F hitung. Karena F hitung adalah RJK antar dibagi dengan RJK dalam, sama dengan 15,44 per 1,22. Hasilnya adalah 12,65. Jadi ini dia cara menghitung atau mencari nilai dari F hitung secara manual. Selanjutnya adalah cara mencari nilai F tabel ya. Tadi pada penyelesaian secara manual ada F hitung, kemudian ada F tabel, kemudian kita bandingkan. Lah, sekarang bagaimana cara mencari nilai F tabelnya? Bergantung pada DB. Derajat kebebasannya itu menggunakan DB antar dan DB dalam serta taraf signifikansi. Tadi kita tahu pada pembahasan sebelumnya yaitu DB antarnya adalah 2, sedangkan DB dalamnya adalah 27. Alfanya adalah 5% yang kita pilih. Maka kita bisa mencari nilai F tabel ini dengan mencarinya berdasarkan derajat kebebasannya. Misal didapatkan F tabel 3,35. Ini dapat dari mana? Kita perhatikan titik persentase distribusi F. Jadi kita sebut F tabel. F tabel itu ada yang 0,05 sesuai dengan taraf signifikansinya. Kemudian juga ada F tabel yang 0,01, 0,10 dan seterusnya. Lah, sekarang bagaimana kalau kita sudah menemukan taraf signifikansinya 5%, maka kita cari tabel F yang 0,05. Lah, kemudian DB antar dan DB dalam kita pergunakan. DB antar ini sebagai DB pembilang ke kanan, kemudian DB dalamnya adalah ke bawah. Sehingga DB antarnya adalah 2 di sini ya. Kemudian DB dalamnya adalah 27. Berarti 2 ke kanan, 27 ke bawah. Sehingga didapatkan F tabel adalah 3,35. Jadi seperti itu caranya. Sekali lagi saya tekankan bahwa tabel F berbeda-beda setiap lembarnya. Ada yang untuk taraf signifikansi 0,05 atau 5%. Kemudian ada yang 0,01 atau 1%, kemudian ada yang 0,10 untuk 10%. Jadi berbeda dengan cara mencari nilai T tabel, karena ini adalah F tabel. Jadi itu cara menghitung secara manual baik F hitungnya maupun cara mencari dengan F tabelnya. Sekarang bagaimana jika kita menggunakan uji ANAVA dengan program SPSS? Yang pertama kita input terlebih dahulu variabelnya seperti ini ya. Kemudian datanya tinggal diinput. Kalau variabel view-nya sudah disetting, maka data view-nya tinggal kita masukkan datanya.
Kemudian langkah yang kedua adalah nanti akan kita praktekkan langsung. Kedua adalah klik analyze, compare mean, one way, ANOVA. Ya, klik analyze setelah data diinput semua ya. Compare mean, kemudian one way, ANOVA. Kemudian langkah yang ketiga adalah barulah kita masukkan saja metodenya di faktor ya. Kemudian nilainya adalah di dependent list. Nah, terakhir nanti kita cari, masuk ke klik option, kemudian klik descriptive dan homogeneity of variances. Dan yang terakhir adalah kita klik Bonferroni ya, centang saja dengan taraf signifikansi adalah 0,05. Kita akan coba praktekkan ya. Ini adalah outputnya untuk FUSE-nya ya, SPSS, untuk program SPSS-nya. Nah, misal sudah saya siapkan di sini untuk data yang tadi, jadi kita ketikkan saja di sini misalnya metode ya. Kemudian kita setting aja numerik, weight-nya 8, desimalnya 2 aja, labelnya dikosongin saja. Kemudian value-nya yang paling penting. Value-nya silahkan diketik di sini misalnya 1 adalah model A, nah, ya. Model A, maka dia akan masuk ke sini. Model A akan masuk ke sini. Ya. Jadi karena di sini saya sudah menyiapkan, jadi kita jadi di sini nanti muncul 1 2 3 ABC, sama seperti kita mengisi value pada bab sebelumnya tentang uji perbandingan 2 sampel dependen. Kemudian missingnya non, kolomnya 8, ini adalah rata kanan kiri dan tengah. Kemudian measure-nya adalah nominal. Begitupun juga dengan yang nilai, ketikkan saja di sini nilai atau tes atau nilai tes misalnya seperti itu. Kemudian di setting samakan dengan ini. Baru kemudian kalau sudah semua di set, kemudian kita masuk ke data view. Cara menginputnya adalah ketikkan saja yang pertama misalnya adalah 1 atau A boleh, karena 2 1 ya, 1 semua. Jadi data yang pertama 10 yang pertama adalah untuk A atau untuk model A. Kemudian input nilainya ya berdasarkan data yang ini. Berdasarkan data yang ini. Nah, jadi diinput saja nilainya. Kemudian untuk yang B dari 11 sampai dengan 20 kita input saja nilainya berdasarkan data yang model B ini, atau kita copy paste juga boleh di sini. Jadi di copy kemudian dipastekan di sini boleh. Nah, kemudian yang ketiga adalah yang C 21 sampai dengan 30 berdasarkan data yang ini. Ya. Jadi cara menginputnya seperti itu. Setelah selesai, barulah kita masuk pada langkah yang selanjutnya, yaitu kalau input nilainya sudah ya. Input data, nilai serta setting variable view dan data view-nya sudah, maka selanjutnya adalah kita klik analyze ya. Analyze, compare mean, kemudian karena di sini adalah one way ANOVA, berarti kita pakai one way ANOVA. ANOVA 1 jalur. Klik saja, kemudian nilainya masukkan ke dependent list, kemudian metodenya masukkan ke faktor. Kemudian setelah itu ikutin saja. Di sini kita klik saja pada option ya. Option, kemudian centang descriptive dan homogeneity of variances. Kita klik option di sini, kemudian kita centang descriptive, kemudian homogeneity of variances, kemudian continue. Kemudian masih ada satu lagi ya, yaitu post hoc, uji post hoc di sini ya. Kita klik saja di post hoc-nya ya. Kemudian kita cari misalnya menggunakan Turki juga boleh, Duncan juga boleh. Kalau di sini kita gunakan adalah Bonferroni dengan taraf signifikansi 0,05. Sehingga di oke saja.
Kalau sudah komplit sesuai dengan slide-nya ya, maka nanti akan keluar output seperti ini. Barulah di oke. Nah, sehingga keluar output analisis uji ANAVA 1 jalur ya. Dan di sini kita dapatkan nilai F hitungnya serta nilai SIG-nya. Satu persatu kita bahas bagaimana cara menginterpretasikan setelah kita bisa mendapatkan itu ya. Jadi perhitungan antara F hitung antara menggunakan SPSS dengan menggunakan yang manual tadi itu sudah sama. Interpretasi yang pertama berdasarkan output yang tadi ya. Jadi tabel deskriptif menunjukkan bahwa responden rata-rata nilai dengan metode pembelajaran A yaitu 7,5, metode pembelajaran atau model B yaitu 7,4, dan model C adalah 5,3. Ini yang bisa kita ambil. Kemudian N-nya ada 10, 10, 10, totalnya adalah 30. Ini adalah rata-ratanya. Kemudian tabel yang kedua nilainya di sini ya. Tabel test of homogeneity of variance terlihat bahwa signifikansi base mean itu 0,996, lebih besar daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa varians dari kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 atau model 1, model 2 dan model 3 ini adalah homogen, sehingga memenuhi syarat untuk uji ANOVA atau Analysis of Variance. Kemudian yang selanjutnya adalah yang terakhir ini, yang tabel yang ketiga adalah kita lihat di sini ada nilai F hitung yang kita bandingkan tadi dengan nilai F tabel. Itu adalah cara yang pertama. Tadi F tabelnya ketemu adalah 3,35. Kemudian kita bandingkan dengan nilai F hitung ini. Atau kita menggunakan cara yang kedua dengan menggunakan nilai signifikansi. Berdasarkan tabel ANOVA ini menunjukkan bahwa nilai SIG-nya yaitu 0,01 kurang dari taraf signifikansi yaitu 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan rata-rata nilai berdasarkan ketiga model tersebut, baik model A, model B dan C. Jadi ada dua cara untuk menentukan apakah dia signifikan atau tidak. Yang pertama adalah dengan menggunakan F tabel dan F hitung dibandingkan, atau cara yang kedua adalah menggunakan nilai SIG. Kemudian interpretasi selanjutnya adalah sedangkan untuk tabel post hoc testnya ya, di sini kita bisa misalnya bahwa kelompok yang bertanda bintang menunjukkan adanya perbedaan rata-rata. Misalnya pada kolom Bonferroni ya, di sini kelompok A dan C terdapat tanda bintang ya. Berarti terdapat perbedaan rata-rata nilai antara kelompok yang menggunakan model A dan kelompok yang menggunakan model C ya. Jadi itu interpretasi untuk post hoc testnya. Saya kira itu cukup sekian. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.